Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini saya baca lebih cepat tentang hubungan orang tua dengan anak. Kemarin sudah banyak dijelaskan tentang keutamaan dan kelebihan orang tua dalam pandangan Islam ketika dihubungkan dengan anak. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah dijelaskan kemarin walaupun belum dibaca, itu ibaratnya biar nanti dilihat di kitab-kitab yang sudah ada referensinya, sudah ada marojiknya, ya semuanya bagaimana tentang anak. Kemarin sudah dijelasin tentang hubungannya dengan harta-harta anak. Mana hadisnya? Semuanya ada di bawah yang belum saya baca. Dan kitabnya sudah jelas sekali. Semuanya ada. Bagaimana tentang kisos dan semacamnya. Semuanya ada hadisnya. Ada banyak pendapat ulama yang saya tulis. Cuma tidak saya baca. Mempercepat. Yang kemarin saya baca itu tulisan yang saya rangkum dari berbagai ayat, hadis, dan pendapat para ulama. Sekarang bagaimana anak memang harus memuliakan orang tua, tidak boleh berani kepada orang tua. Qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 9 kalau yang saya. Salasun la yadkhulunal jannata wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia yang besok tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah melihat Allah. Siapa itu? Al-aqu walidayhi, orang yang berani kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, perempuan tetapi sikapnya seperti laki-laki, menyerupai laki-laki, ya. Wadduyus, dan orang-orang wadduyus, mucikari, ya, orang-orang yang hidupnya hidup dari esek-esek, ngumpulin orang dan semacamnya. Wadduyus, mucikari. Jadi yang berhubungan dengan bab ini ada al-aqu biwalidayhi, orang yang berani kepada orang tuanya. Terus dalam hadis yang lain disebutkan, misalnya banyak sekali itu hadis-hadis yang lain sama pada intinya, bahwasanya orang di surga tidak akan melihat Allah, dosa-dosanya tidak akan disuciin, dia tidak akan masuk surga ketika di dunia orang itu berani kepada orang tuanya. Apa yang disebut berani kemarin sudah dilakukan, kemarin sudah dijelasin tentang cara menghormati orang tua. Terus selanjutnya birrul walidaini ba'dal wafat. Ini saya ambil dari Ihya Ulumuddin. Walaupun di kitab-kitab lain itu banyak, hadis-hadis yang lain itu banyak. Birrul walidaini fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Jadi kita diwajibkan birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tuanya, baik itu waktu kita hidup atau setelah orang tua itu hidup. Ada orang laki-laki dalam hadisnya di bawah itu datang kepada Rasulullah, ya. Orang laki-laki itu rajulun min Bani Salamah, dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, hal baqi alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Apakah masih ada sisa bagi saya ketika saya harus berbuat baik kepada orang tua padahal orang tua sudah meninggal, sudah wafat?
apakah masih bisa saya berbuat baik kepada orang tua? Qala na'am. Rasulullah bersabda, ya ada dan memang harus dilakukan. Apa itu? As-salatu alaihima, mendoakan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, wal istighfaru lahuma, dan memohon istighfar, ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya, mendoakan, kita mendoakan juga orang tua akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa infadhu ahdihima, ketika orang tuanya punya janji, punya nazar, punya apa yang belum dilaksanakan, maka anak-anaknya yang melaksanakan, namanya wa infadhu ahdihima. Wa infadhu ahdihima, misalnya orang tuanya punya nazar tetapi belum dilaksanakan, ya orang anaknya yang harus melaksanakan nazarnya. Atau janji mau apa belum dilaksanakan, maka wa infadhu ahdihima, itu tanda anak yang berbuat baik kepada orang tuanya ketika anak itu melaksanakan janji orang tuanya. Sehingga kemarin misalnya ketika saya baca Fathul Mu'in di santri-santri sebelum Ramadan tentang bagaimana kalau anak orang tua itu punya puasa misalnya, belum dilaksanakan, belum diqadhain puasanya, maka ada ulama yang berpendapat silakan ahli warisnya, silakan anak-anaknya berpuasa atas nama orang tua, atau bayar mut, atau misalnya anak-anak itu berpuasa untuk orang tuanya sudah meninggal, yaitu bagian dari infadhu ahdihima. Ya, misalnya orang tuanya tidak ke haji, padahal dia wajib, ya, dari sisi hukum ke haji, sudah cukup hartanya dan semacamnya, tetapi tidak pergi ke haji, maka anak yang baik diantaranya dia menghajikan orang tuanya. Wa infadhu ahdihima. Bahkan ada juga ulama bukan hanya puasa, termasuk kalau punya hutang sholat dan semacamnya, atau punya hutang zakat. Ya, misalnya orang tuanya ketika masih hidup tidak melaksanakan zakat fitrah, atau orang tuanya tidak melaksanakan zakat mal, zakat hartanya, padahal dia sudah kaya sampai nisab dan semacamnya, dan cukup memang seharusnya dari sisi aturan dia melaksanakan zakat, tapi tidak melaksanakan zakat. Ini masuk di infadhu ahdihima, melaksanakan apa janji-janjinya orang tuanya, nazarnya, atau puasanya, atau hajinya yang belum dilaksanakan. Walaupun ini ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang haji badal itu dan yang lain-lain, cuma ini secara umum disebutkan wa infadhu ahdihima. Sehingga harta warisan itu, harta tirkah itu, yang disebut harta tirkah apa? Ketika yang pertama tajhizul mayyit sudah dilaksanakan. Apa tajhizul mayyit? Yaitu persiapan penguburan mayitnya, itu diambilkan dari hartanya yang meninggal. Katakan beli kafan, penguburan dan semacamnya, itu namanya tajhizul mayyit, dan itu harus dilaksanakan. Dan itu bisa ngambil dari orang tuanya. Atau kalau itu sudah selesai, kalau orang tuanya masih belum berzakat, orang tuanya belum berhaji, padahal kaya raya, jangan dikatakan hartanya itu harta warisan, belum, kecuali dipotong dengan hutang-hutang kepada Allah seperti tadi haji, puasa dan semacamnya, namanya hutang kepada Allah, dan hutang-hutang kepada manusia. Kalau hutang-hutang kepada manusia pun israi dilunasi, hutang kepada Allah dilunasi, masih ada sisa harta warisannya, itulah yang disebut harta warisan. Kalau belum
apa dilunasi hutang-hutangnya langsung bagi-bagi sapeleun seberhak, misalnya haram, itu bukan harta waris, itu bukan harta tirkah. Saya sebut harta tirkah ketika semua kewajiban yang meninggal itu lunas, sudah nyaur semua, itu baru disebut harta tirkah atau warisan. Maka ini yang harus hati-hati ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang banyak di samping kanan kiri kita ini kadang demaraja tahlilan ya, padahal otangnya tak eserai, otangnya tak eserai, padahal lebih wajib nyerai otang itempeng tahlil, karena tahlil ini sunnah. Tapi menyerai otang itu hukumnya wajib. Maka yang wajib itu takut dekian tahlilan jemaah aja ada sekali tunyana tak bisa nyerai otang lopot, salah, caranya yang salah, bukan tahlilannya, caranya yang salah. Kecuali tahlilannya biayanya tidak diambilin dari harta orang tua, mungkin anak-anaknya sombengan, itu persoalan lain. Tetapi mengalak nih harta tunyana orang tua basta esrae sampai tada umpama nasabana ya tusana watona, karena itu seharusnya wa infadu ahdihima, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi kewajiban, tidaklah cuni sanya menyamana cuni bagi-bagi ala kuasa sunat tetapi tidak melaksanakan yang wajib oleh tuaki orang tuana, tuaki orang tuana ya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Karena ayat ini, lihat saja misalnya ayat ini, kemarin saya lihat ayatnya Rabbi filli wali walidayya walil mu'minina, di atas ni yauma yakumul hisab, pas di atas saya Rabbi filli ta saboraki tan gole amba Rabbi filli wali walidayya ban orang tua dua tan gole pas walil mu'minin saboraki oleh orang mukmin yauma yakumul hisab, ketika hisab nanti ditegakkan ya, berarti mendoakan orang tua ini ya, ayatnya. Mendoakan orang lain ini ayatnya. Kadang-kadang badai ngocak tak bisa jam anak na berak saya bisa tuh kirim tuana sayang kui hati setong idza matabnu adama imqata amalu illa min salasin, beka putus amalnya orang kalau sudah meninggal. Iya, amalnya yang putus, bukan pahalanya. Amalnya yang putus. Masa orang mati ala gua haji ya, tapi menanak nang ngaji kia dah tak putus pahalanya. Amal jariah ya tak putus pahalanya, tapi mun lalakon ya ala gua apa selamat teh. Saya baca ingkoto amaluhu bani ingkoto athawabuhu, bukan putus pahalanya, enggak, pahalanya bisa terus ketika anak misalnya sholat apa berdoa kepada Allah atau orang lain berdoa bukan anaknya boleh, karena di sini disebutkan apa Rabbi filli wali walidayya walil mukminin, berarti saya mendoakan orang Islam sebatin di Afghanistan sekarang gak ada masalah walaupun tidak kenal, karena memang ayatnya walil mukminin. Bukan hanya anak yang bisa mendoakan orang tua, kita mendoakan orang lain itu ya tore. Karena kadang-kadang ada orang bilang tak oleh beranak nasi oleh. Benar ini ayatnya. Dalam ayat lain kan banyak walladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Coba. Sabaquna bil iman, siapa yang diakan? Kan yang didoakan berarti orang-orang muhajir ansor lamba alladzina sabaquna bil iman. Sabor akitu sana orang kadis saya Allah. Ya Allah. Oh, siapa muhajir dan ansor? Enggak kenal kita, cuma tahu sejarahnya, tapi kita
mendoakan ternyata diajarin oleh Al-Quran untuk mendoakan muhajir, ansor, para solih, solihin, tabi'in, semua kita nggak ada masalah mendoakan, dan itu sampai nyampe pasti doanya kita, karena yang putus itu amalnya bukan thawabu. Jadi ini wa infadhu ahdihima di sini. Mati yang menjak kerjaan tak ada pak, ya mentara-tawa mati dulu. Jadi kerjaan je. Mati dulu, dapat wanja mani kirim Fatihah. Ya mati dulu mentara saja. Tapi dari jurus ayat Al-Qur'an dan hadis, ya paren kita mendoakan orang lain. Bukan hanya mendoakan orang tua. Rabbi filli di atas, waliwa lidayya bas, walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya, orang mukmin boleh surat aki orang mukmin dalam Al-Quran. Siapa orang mukmin? Ya kakak bisa percaya kameran. Saya kemana orangnya? Kita tahu orang mukmin keleng pote tu aki kapi. Wa ikramu sadiqihima, ya, wa ikramu sadiqihima, memuliakan kancana orang tua dua. Tidak sampai peka nak foto, tidak, hamba tidak boleh ketika orang tuanya meninggal, silaturahim juga mati. Ketika orang tuanya mati, silaturahim juga selesai. Gak ada silaturahim yang dulu ketika kecil diajak orang tuanya hari raya, ayo ke sana, apa misalnya, ayo ke sana, itu teman baik saya, itu bukan family tapi teman baik, selalu membantu kita dan semacamnya. Seharusnya anak yang baik silaturahim kepada orang-orang itu, teman-temannya orang tua. Wa ikramu sadiqihim wasilaturrahimil lati la tusallu illa bima, wasilaturrahim. Jadi memang hadisnya begitu, silaturrahim, benar silaturrahmi. Ya, kalau ada acara-acara silaturrahmi antara apa? Benar silaturrahmi, silaturrahim aslinya. Bukan silaturrahmi, silaturrahim. Ya, acaranya menulis apa-apa tulis silaturrahmi, tapi silaturrahim. Allati la tusalu illa bihima, yang tidak mungkin ada apa hubungan kecuali melalui kedua orang tuanya. Boleh rapat silaturrahim. Terus Abu Wanna jadi hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada ay yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini. Ada hadis ya, baca bila cuni yana ya tak boleh tak asal repot tak baca asal lain. Jadi kau lemon sedekah, sedekah keluarin tuan kembang seperti itu. Ma'ala ahadin tade yata sana setong orang. Ida arada bila sacing ki orang. Ayat tasaddaqa dak kau tu sedekah ya orang. Bi sadaqatin kalaban sedekah ayyaj'alaha. Kau tu ada ki orang gila ada ka sedekah liwalidayhi keluarin tuan sedekah orang tuan selamat. Ida kana muslimaini, kalau kedua orang tuanya Islam, ya, kalau kedua orang tuanya Islam. Nanti fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithla ujurihima min ghairi anqus ay yanqusa min ujurihima syai'. Jadi anaknya dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala, dan tidak pernah apa orang la min ghairi ayyang kusah min ujurihima syai'un. Tak borang jadi pola naik kalarin tuana bawa anak tak oleh. Semuanya mendapatkan pahala sesuai dengan apa sedekahnya, baik itu yang bersedekah atau anaknya atau yang disodakain orang tuanya. Jelas ini hadisnya, dan tentu saja sebut dia betapa sengkauan beranda tetap untuk melakukan
yang terbaik bagi orang tua walaupun orang tua itu meninggal. Bahkan secara umum jadi hadis seterusnya birrul walidati 'alal waladi difani dakwatul walidati asra'u ijabatan. Tua nambuk ya walidatun mbok penepak dia lebih gampang mustajab ya. Dakwatul walidati berma asra'u ijabatan. Tua nambuk dia lebih kencang kita rema ben Allah edempeng epakna. Walaupun dua-duanya sama mustajab, tapi lebih mustajab tua bini. Kan aja macam-macam kan tua bini orangnya mencacai pasal joko-joko terus. Joko-joko orang saya joko-joko. Jadi tua bini nah lebih asro ijabatan. Sangkana atasan hadis saja birrul walidati 'alal waladi dhifani. 2 kali lipatnya. Kotuna sengkok dia berbuat baik kepada abambu tempeng kepakna. Tijera yantarana banyak ayat-ayat dan hadis-hadis selakar sengkok harus birrul walidain dan sengkok dilarang kaki hukukul walidain. Berani kepada orang tua dan tentu saja dilarang berani dan dianjurkan birrul walidain. Bahkan dia sebut kiki lah ya Rasulullah terusan hadis segala. Limadaka ya Rasulullah. Kenapa mak cara ke nikah? Mak tua nambuk nikah lebih cepat etarema ben Allah. Sahabat atanya, qala ya arhamu minal abi wa da'watur rahimi la tasbutu. Bagaimana tahu? Mbok nang guna jari ya lebih lebih sayang ya timbang ngepak. Coba bila anak nangis tengah malam siapa yang jaga? Epak na ya. Paling epak na sokona kulit jaga bini na. Jaga. Sokona biar saya kutek bini na sore jaga anak nangis. Epak na tedung boleh biar jaga imbuk na tedung boleh. Mas tedung boleh. Yang kena lebih hebat umi dibandingkan abi dari sisi sayangnya itu. Mbak jangan ngawas anaknya sakit, berwajib sakit, nyusui terus, kadang mancengkik nangis, tojuk nangis, apa nama dari mana? Itu, ya paling paling kepada kata menurut yang mancing dia. Tapi mereka tedung, mbok na tedung tojuk benanak na ketika anak na sakit. Apa na aja ilu tojuk, nyala. Apa na aja, jadi akan lebih kuat sayangnya. Ben ada saya nggak ya benih jalan kau. Wadak watur rahimi rela taskutu. Tuan orang saya sayang luar biasa itu tidak akan pernah tertolak. Tak akan pernah tertolak. Tak kira keker doa anak kan beri aja la taskutu artinya tidak tertolak doa anak orang yang ketika berdoa itu berangkat dari rasa sayang. La taskutu sehingga betapa dalam keseharian kita ya terutama sekian di orang tua dua lebih ya harus lebih memuliakan orang tua, harus lebih sayang kepada orang tua. Insya Allah besok saya akan memulai penjelasan tentang hubungan dengan keluarga. Bainal aqarib. Besok bainal aqarib. Bagaimana hubungan kita berkerabat ya dalam Al-Quran dan Islam dan hadis maksud saya bagaimana hubungan. Kalau 3 hari ini kita berbicara tentang hubungan anak dengan anak kepada orang tua dengan anak ini belum disampaikan karena waktunya sulit. Acana bering kan oleh boleh tentang beremar agar anak seorang fokus apa kau je pun orang tua. Sajin abid rasana. Ya, sajin abid mendeng tuana. Wana mendeng tuana kan kembang lah jual ke segeding, berinya masih fokus ya.
ayuh sinas mahu, ya kan, fokusnya mana pas ia ceri mengenal Allah dan Islam. Bila lah raja balage babini, itu kan kewajiban orang tua. Jadi walaupun anulah banyak orang saya pidato jadi yang punya kewajiban orang tua mau oleh tak nakal anak-anak ya belai. Bila lah pelik pun macam belai pada pak didik, pada pak sahabat ni lembaga pendidikan setepak pun sama macam. Itu kewajiban orang tua mulai anak-anak fokus. Tak usah terang lagi boleh. Kalau mau baca yang ringan-ringan bisa baca Tambihul Ghafilin, babu hakil waladi alal walidi. Jadi hak ke anak dekat orang tua apa, karena kewajiban orang tua itu apa. Benar bisa baca ni kitab Tambihul Ghafilin, minimal Tambihul Ghafilin atau benar kitab-kitab selain. Jadi saat kena rencana beri dia enggak pun masuk ke tolesa pun kemarin. Tapi nampaknya waktunya hajan banyak, tak boleh dapat kasih lain-lain. InsyaAllah besok kita bicara tentang mukhalatah bainal aqarib. Bagaimana kita bergaul bersama pela-pela kerabat, muka-muka bermanfaat. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa zawjatan jamilatan wa waladan salihan. Allahumma in kunta katabtana fi ahli as-sa'adah fa athbitna wa in kunta katabtana fi ahli ash-shaqawah famhu anna innaka